Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelum membuka acara kita pada malam hari ini, maka baik kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun struktur acara pada malam hari ini, 1. Protokol sedang berlangsung. 2. Ceramah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Khairul Hasibuan pada polisi kami silakan. Ku namanya makan tabu jo akar-akarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Judul ceramahnya apa judulnya? Oh, ngeri ya. Hati-hati, harta warisan bisa mematikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala-galanya dan semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah itu pewaris semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Kemudian harta ini disebutkan dalam Al-Quran fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah fitnah. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti harta yang kita miliki itu, anak-anak yang kita miliki itu adalah fitnah yang jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau ditempatkan tidak pada tempatnya. Semuanya itu ada porsi dan kapasitasnya masing-masing. Harta yang kita miliki ada tujuannya. Dan tidak semua manusia itu memiliki harta. Dan tidak sama harta yang dimiliki oleh manusia itu. Makanya dalam Al-Quran, Allahu yabasutur rizqa wa yaqdiru lah. Allahu yabasutur rizqa. Allah yang menyebarkan rezeki, melapangkan rezeki. Wa yaqdiru lah, dan menyempitkan rezeki. Wa yaqdiru lah, dan menyempitkan rezeki kepada orang-orang tertentu. Ada yang banyak rezekinya, ada yang sedikit. Benar tak Bapak Ibu? Kalau benar saya minum dulu. Dah masukkan satu pasuknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dari mana Pak? Dari Madinah nih. Makanya malam Lailatul Qadar disebut malam yang sempit. Dari mana asal katanya? Dari wa yaqdir. Wa yaqdirulah, dan Allah yang menyempitkan rezeki. Kenapa disebut malam Lailatul Qadar malam yang sempit? Tanazzalul malaikatu war-ruh bi rabbihim min kulli amr. Pada malam itu semua malaikat turun. War-ruh, siapa ruh? Malaikat Jibril. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, wafat, malaikat Jibril itu tidak akan turun lagi ke muka bumi ini kecuali di malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar itu dia bersalaman dengan malaikat Jibril, maka dia lepas dari siksa api neraka. Tidak ada kan disampaikan Ustadz itu? Pada malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril turun ke muka bumi dan bersalaman dengan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Makanya disebut qadar, sempit. Kemudian setelah kita miliki, datanglah klaim. Seperti yang dilakukan oleh Qarun. Pernah dengar Qarun Ibu? Qarun. Qarun itu masih sepupu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia miskin. Kemudian dia minta doa kepada Nabi Musa agar dia diberikan kekayaan. Ditolak oleh Nabi Musa. Besoknya datang lagi, ditolak oleh Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa memberikan dia 2 ekor anak kambing, 1 jantan, 1 betina. Dengan 2 ekor kambing inilah dia mengembangbiakannya menjadi kaya raya. Sampai kunci gudangnya itu dibawa oleh 70 ekor unta. Kunci gudangnya Bapak Ibu. Karena dulu kan kunci itu kan besar-besar. Sebesar-besar meja ini kunci dulu. Wajar saja kan 70 ekor unta membawanya. Tidak seperti kunci sekarang. Jangan dibayangin Bu, kunci-kunci sekarang. Kunci zaman dulu itu sebesar-besar meja ini. Gudangnya, pintunya baja setebal 5 cm, 10 cm. Kemudian warisan. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Allah lah yang mewarisi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Harta warisan yang diberikan oleh seorang ayah atau orang tua kepada anaknya itu harus diproporsionalkan dengan sesuai bentuk dan kapasitasnya orang yang bersangkutan. Makanya datang dalam Al-Quran namanya ilmu waris. Waliz zakari mithlu hadzil unsayain. Dan bagi seorang laki-laki 2 bagian dari perempuan. Kalau 3 harta itu anaknya 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Berapa dapat anak perempuan? 1, anak laki-laki 2. Jangan diprotes Ibu. Saya yang kerja, saya yang mati-matian. Enggak, ini hukum Allah. Karena sebelum ayat ini turun dalam satu surat itu ada bunyi yang berbunyi, ayat yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin, qawwam. Tidak ada satu ulama pun di Indonesia ini yang bisa mengartikan arti qawwam itu dengan benar. Maka dibuatlah artinya pemimpin. Pemimpin yang dimaksud di situ kita lihat di rentetan tafsirannya, apa fungsinya? Pertama memberi makan, kedua memberi perlindungan, ketiga memberi pendidikan. Kalau 3 ini dapat dari suami ibu, maka pemimpinlah suami ibu. Makanannya, pendidikannya, perlindungannya. Salah satunya yang kurang itu adalah pendidikan. Banyak yang lebih alim istrinya daripada suaminya.
Itulah zaman sekarang, sudah terbalik. Kemudian kalau semuanya lengkap, yang mendapat adalah anak kandung. Ternyata tidak lengkap semuanya, maka ada yang mendapat di luar yang di dalam keluarga itu. Termasuk nanti di situ ada bagian anak yatim dan ada bagian orang-orang miskin di keluarga. Masih ada juga yang tersisa, maka dikembalikan kepada anak laki-laki. Sekarang ilmu ini jarang diterapkan. Makanya ilmu waris itu ilmu Islam yang pertama diangkat dari muka bumi. Belum pernah saya dengar bapak-bapak ibu di sini memperlakukan harta warisan seperti Al-Quran itu. Pokoknya sebelum meninggal rumah naniko diang ada lamati biko den ada akan cakap-cakap lain selesai deh urusan dia kalian. Udah, itu bukan ilmu waris, itu wasiat namanya. Apakah orang tua itu wajib berwasiat? Wajib. Ayatnya lupa saya. Ayatnya hendaklah kalian berwasiat, karena berwasiat itu bagian daripada takwa. Kenapa harus berwasiat? Karena ini pegangan yang dipakai oleh seumur hidup. Karena inilah kata-kata kita terakhir. Sama seperti Nabi Yakub alaihissalam, sebelum dia meninggal, apa katanya? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Ini umur usia Nabi Yakub itu enggak beberapa hari lagi. Ini namanya wasiat. Wasiat yang paling bagus seperti wasiat Nabi Yakub. Berwasiat kepada anak-anaknya, dikumpulkannya semua anak-anaknya, itulah yang bernama Bani Israil itu. Dia berwasiat, wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, cicit-cicitku, siapa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Apa kata cucu-cucunya, apa kata anak-anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Kami menyembah Tuhanmu, menyembah Tuhan bapakmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishaq. Barulah dia tenang. Ini wasiat. Ini jarang juga dilakukan. Karena bapak-bapak, ibu-ibu tak tahu dia kapan datang ajalnya. Ajal kita itu kita tahu kedatangannya. Kita aja nggak merasa. Imam Al-Ghazali meninggal dunia sudah mandi sendiri dia, sudah dikafaninya sendiri dirinya. Imam Al-Ghazali itu. Bahkan ada ulama sudah dia gali sendiri kuburannya. Nanti kalau saya menggali-gali di situ jangan heran pula, bukan untuk kuburan itu. Itu untuk nanam pisang itu. Ya, saya masih kepingin hidup lah. Jadi Bapak Ibu, harta warisan ini ternyata bermasalah. Banyak masalah yang ditinggalkan oleh harta warisan karena tidak ada, yang pertama wasiat, yang kedua tidak ada ilmu agama, yang ketiga yang ditinggalkan anak-anak yang tidak tahu agama. Ini masalahnya. Sudah tidak tahu ilmu agama, ditinggalkan dalam keadaan lemah. Lemah apa itu? Miskin. Dalam Al-Quran disebutkan, janganlah kalian tinggalkan keluarga kalian dalam keadaan miskin. Di dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, jangan tinggalkan, carilah harta sebanyak-banyaknya, jangan kalian meninggalkan anak-anak kalian dalam keadaan terlunta-lanta, meminta-minta, dalam keadaan miskin. Ini masalah. Bekali yang pertama, dibekali anak cucu kita itu agama, keimanan dan ketakwaan. Kalau agamanya bagus, kuat, harta itu mendukung. Nggak ada hartanya, dia tidak akan ribut, tidak akan bermasalah. Kan banyak Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tahu kan, banyak orang gara-gara harta warisan sampai cucunya, cicitnya nggak kenal dia siapa omnya, siapa tantenya. Dia terusir dari kampung itu, kalah banding.
di ilmu adat, keluar dia melarikan diri, menjadi bermusuhan. Ini fatal akibatnya. Apa yang pertama? Tidak tahu silaturahim. Wa yaqta'una ma amarallah, mereka memutuskan tali silaturahim yang pada waktu sebenarnya Allah suruh untuk disambung. Silaturahim yang pertama yang utama itu ada hubungan darah. Kalau ini sempat putus, bermasalah. Sampai-sampai ada anak perempuan dinikahkan oleh wali hakim karena tidak tahu di mana keluarganya. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tinggal dia sendiri. Ketika dia menikah, nggak tahu di mana keluarganya. Dia pun tidak tahu keluarganya. Padahal ada keluarganya. Itu dasar karena orang tuanya memutuskan silaturahim. Inilah akibat yang pertama karena tidak mengetahui dengan hukum agama. Warisan menjadi masalah. Kemudian ilmu warisan ini yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini yang adil. Seperti dikatakan dua bagian untuk laki-laki, satu bagian untuk perempuan, karena memang perempuan itu sifatnya di rumah, tidak bertanggung jawab mengemban ekonomi ke rumah tangga. Ini perempuan, kecuali ibu-ibu sendiri berinisiatif mencari harta sendiri yang halal, yang syariat, yang ditentukan oleh agama, barulah boleh. Yang tanggung jawab utamanya ada di laki-laki. Maka laki-laki ini dia dibebani dua. Dengan dua inilah dia bertanggung jawab. Kan begitu Bapak Ibu. Kalau nggak cukup pembagiannya kan ribut. Tengoklah Bapak Ibu di anggota dewan itu. KPK itu bermainnya karena itu ada perselisihan, pembagian tidak rata. Sama dalam kehidupan ilmu waris juga seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Maka yang ilmu waris ini yang ditekankan sekali itu adalah laki-laki. Laki-laki inilah yang banyak mendapat dan karena tanggung jawabnya juga banyak. Makanya di bulan Ramadan ini momentum yang bagus. Saya bukan nggak setuju anak-anak bapak, cucu-cucu bapak, bapak ibu semuanya masuk ke sekolah umum, tapi barengilah dengan ilmu agama. Ilmu agama Bapak Ibu. Tidak ada ilmu yang wajib dituntut kecuali ilmu agama. Dalam hadis disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib, fardu. Ilmu apa itu? Bukan ilmu eksat itu ilmu agama. Yang dimaksud oleh Nabi itu ilmu agama, wajib dituntut. Harta itu datang karena ada ilmu. Harta itu bermanfaat, berguna karena ada ilmu. Ilmu agama. Makanya sekarang ini juga dibutuhkan ilmu agama. Nanti setelah ibu-ibu ini meninggal semuanya, saya pun mungkin sudah meninggal dunia juga. Yang tinggal cucu-cucu kita ini ya. Di zaman mereka ini nanti beras itu harganya mungkin 1 kilo 500.000. Tidak tahu lagi bagaimana caranya. Pekerjaan semakin sempit, makin susah. Negara kita sudah dikapling-kapling oleh Amerika, oleh Barat. Iya, itu hutan lindung itu kan bukan milik Indonesia, itu hutan lindung milik Amerika itu. WHO itu kan walhi perlindungan hidup, alam lingkungan hidup itu punya Amerika. Semuanya dibuatnya Amerika punya itu. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau punya rumah di kampung, walaupun itu sudah masih masuk harta wilayah, harta warisan, itu di atas di adat aja itu udah dijual, itu sudah digadaikan itu ke negara lain. Di saat mereka nanti besar, di saat itulah mereka baru sadar. Di saat itulah dibutuhkan ilmu agama. Maka huruf fiqh akhir zaman itu terjadi karena ilmu agama itu menipis. Akhirnya tidak ada lagi persaudaraan. Gara-gara uang 1.000 bisa nyawa melayang. Inilah harta.
yang sebenarnya adalah untuk keperluan manusia, tapi ternyata untuk menghancurkan konsistensi kehidupan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.